Untuk selanjutnya, untuk masuk ke lebih rinci, ada kebetulan saya sudah membuat, karena suka sering diundang bikin ceramah-ceramah, maka ada berbagai tulisan yang kurang lebih merangkum gitu ya, secara ringkas berbagai sisi dari postmodernisme ini. Itu jadi arah dari perkuliahan kita adalah kita akan menelusuri postmodernisme ini, gambaran umum seperti dilihat di sini. Yang pertama adalah apa itu postmodernisme, gambaran global sekali. Lantas diikuti oleh dalam konteks kebudayaan, artikel yang berikutnya adalah postmodernisme dan kebudayaan. Lantas sesudah itu semacam kajian kritis atas postmodernisme, yaitu meninjau ulang postmodernisme. Nah, saya berharap ini kajian ini akan selesai barangkali setengah semester sampai ujian tengah semester, mid test. Sesudah mid test kita akan mengambil, dan saya kira sebaiknya presentasi gitu, dari berbagai buku yang mengkritik postmodernisme. Ada Against Postmodernism dari Alex Kalinikos dari sudut Marxis. Ada After Postmodernism, kumpulan dari kaum realis ya. Banyak pihak di sini. Dan barangkali sebagian sebelum itu semua, ya kira-kira ini sebelum itu semua, ini ada buku penting sebenarnya kalau mau memahami postmodernisme secara lebih komprehensif lagi, adalah buku ini, yaitu Routledge Companion to Postmodernism. Di perpustakaan sini ada ya, saya juga itu mau copy dari Routledge. Yang berikut yang lumayan adalah reader artinya kumpulan tulisan dari para tokoh posmo yang terkemuka di sini. Anthony Giddens, Alan Wilde, Susan Sontag dan kawan, Jean-François Lyotard segala macam. Terus ini yang babon-babonnya tapi dalam berupa artikel-artikel pendek adalah dari Patricia Wu. Ini editornya. Jadi para pemikir besarnya dalam berupa artikel-artikel pendek ringkas dari sini. Habermas di sini, Richard Rorty di sini, semua. Kalau ini kayak kalau ini seperti ensiklopedia statusnya. Jadi kalau yang ini, yang pertama tadi Routledge Companion itu dalamnya ada Postmodernism and Philosophy, Postmodernism and Politics, Postmodernism and Feminism. Jadi komprehensif sekali. Postmodernism and Lifestyles, dengan postkolonialisme, dengan sains dan teknologi, dengan arsitektur, kemudian dengan seni, sinema, televisi dan segala macam itu, fiksi, musik, budaya pop dan sebagainya. Ini menarik juga, komprehensif kalau mau. Di perpustakaan sini ada itu. Lalu untuk melihat secara kritis, artinya kritik-kritik atas perenungan ulang, komentar kritis atas ke postmodernisme yang saya kira penting juga adalah ini dari Jose Lopez. Jose Lopez et al. Artinya kawan-kawan di situ. Judulnya adalah After
postmodernism. After postmodernism. Ini juga begitu, kumpulan tulisan dari para pembela realisme, karena salah satu yang mendasar yang dikritik oleh postmodernisme adalah klaim bahwa kita bisa betul-betul menangkap the real, gitu loh. Postmo dalam hal itu nanti kita akan lihat bahwa segala klaim pendapat kita mengenai realitas itu bagaimanapun juga konstruksi. Itu tuh kesepakatan, konstruksi. Dengan kata lain, selalu ada aspek fiktif di dalam segala klaim kita mengenai kebenaran, realitas. Selalu ada aspek fiktifnya di situ. Nah, kaum realis, umumnya para saintis gitu, tidak rela ya disebut bahwa rumus-rumus yang mereka lahirkan, segala macam klaim-klaim yang mereka lahirkan seakan-akan hanya fiksi belaka gitu. Mereka keki kan, terus coba meng-counter itu, dan bagus juga. Ini berbagai tulisan tentang itu dari pihak kaum realis itu ada di sini. After postmodernism. Yang menarik juga nih dari kubu neo-Marxis, Alex Callinicos. Judulnya provokatif, Against Postmodernism. Jadi melawan postmodernisme. Gitu. Menarik apa yang dia omongkan itu, dan lumayan, ini kajian kritisnya cerdas dan detail. Gitu. Jadi supaya kita kira-kira menemukan sosok yang tidak hanya sepihak gitu kan ya, tentang bukan juga hanya antusiasme trendy gitu kan ya, posmo, tapi mencoba melihat juga substansinya secara kritis dari berbagai pihak yang menentangnya. Saya kira itu penting. Tapi itu akan kita lakukan melalui presentasi nanti dari apa namanya, dari kalian. Nanti kita akan bagi, kita akan pilihin saja artikel-artikel tertentu dari kaum penentang ini maupun dari, dan sebagian barangkali dari reader. Lantas kita itu menjadi bahan diskusi. Nanti kita bagi. Nah, untuk sementara ini sampai mid test kita akan ikuti artikel dari saya, tapi kemudian itu hanya sebagai bahan diskusi ya. Sementara sudah pada pegang kan ya? Oke. Nah, barangkali dibaca aja kali ya, terus nanti kita obrolin. Oke, next. Apa itu postmodernisme? Milenium ketiga ini ditandai demikian banyak perubahan mendasar di segala bidang. Hampir segala hal terkena kritik dan dipertanyakan ulang. Kebudayaan, manusia, alam semesta, ilmu, agama, filsafat, seni, moral, dan sebagainya. Ini adalah situasi di mana segala hal perlu ditinjau dan dirumuskan kembali secara baru. Peradaban manusia kini berada di persimpangan yang serius. Situasi ini kerap disebut situasi postmodern. Arti postmodernisme sebetulnya bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah berbagai sikap kritis atas pola pikir dan mentalitas modern. Cakupannya luas, aliran pikirannya sangat beragam. Yang kedua adalah babakan zaman baru dengan gejala budaya baru yang cakupannya global pada milenium ketiga ini. Yang ketiga adalah aliran filsafat tertentu. Antara lain adalah Lyotard, Derrida, Foucault, dan sebagainya, yang hingga kini sangat kontroversial. Yang keempat adalah style tertentu dalam dunia seni dan arsitektur. Secara umum,
Yang lebih relevan untuk dibicarakan barangkali postmodernisme sebagai sikap kritis atas modernisme dan sebagai gejala budaya baru milenium ketiga. Ya, jadi ya tadi saya sudah sebutkan 3, tapi sebenarnya memang ada yang keempat, yaitu style. Karena bahkan kalau dari cikal bakal terminologinya, yang awal muncul tuh yang style yang keempat itu. Karena itu muncul dari dunia seni kan. Gaya, postmodernisme sebagai gaya itu muncul dari dunia seni, khususnya sastra dan arsitektur. Dalam dunia sastra dan arsitektur, style postmodern yang melawan ya pola sastra ataupun arsitektur modern yang serba, tadinya bentuk-bentuk arsitektur itu kan serba fungsional, serba efisien. Istilah dalam dunia arsitektur kan waktu itu, arsitektur modern itu entah itu dalam kerangka international style atau Bauhaus atau gitu, ada prinsip form follows function gitu. Jadi kalau membuat gubahan-gubahan itu mesti dipikirkan fungsinya yang pertama-tama, dan first of all and most of all adalah fungsinya gitu kan. Tapi jatuhnya apa coba? Sebetulnya bentuk ruangan yang paling fungsional adalah kotak gitu kan. Bisa bikin jadi apapun. Akibatnya semua jadi kayak kandang burung, kotak-kotak aja gitu. Dan semua bangunan di kota manapun kotak-kotak aja, cuma bersusun-susun jadi tinggi gitu. Nah, postmodernisme itu muncul dari para arsitek yang berpikir ulang. Emangnya membangun tuh harus gitu. Bukankah itu juga lama-lama menjadi tidak manusiawi, bangunan-bangunan yang dingin? Kenapa sih segala hal mesti begitu rasional, mesti fungsional? Kenapa nggak lain? Misalnya bukan form follows function, tapi form follows fiction atau follows imagination. Gitu. Kenapa? Jadi bikinnya bangunan-bangunan yang lebih nyaman untuk imajinasi dan perasaan kita. Kenapa dinding mesti kayak gini? Kenapa nggak miring? Gimana gitu kan ya? Kenapa mesti rata gini? Kenapa nggak berjul-berjul? Kan lebih lucu gitu. Itu dogma dari mana? Kenapa mesti begitu? Gitu. Keharusan itu dari mana? Ya, dan lantas ada tendensi dekonstruksi di dalamnya dan seterusnya. Pendeknya, dalam dunia seni, sastra, arsitektur, kemudian juga seni rupa, ada gaya postmodern yang mengkombinasikan, bahkan antara lain juga selain dekonstruksi dan fiksi dan segala macam, mengkombinasikan dengan khasanah lama, tradisi. Lantas orang bicara mengenai double coding, ada modern, tradisional, kayak gitu, internasional, global dengan lokal, perpaduan, perkawinan hibrid dan macam itu. Itu awalnya sebetulnya postmodern muncul sebagai style itu, sebagai gaya seni. Maka saya masih menemukan kadang-kadang kalau ngobrol sama para arsitek yang pemahamannya hanya di wilayah situ gitu, rada-rada kurang nyambung gitu. Karena juga dalam dunia seni gitu, karena buat mereka postmo cuman gaya. No, dalam perkembangan lebih lanjut itu tidak hanya gaya. Nah, dari gaya itu, jadi kira-kira begini rutenya tuh. Tadi ya postmodernisme itu gaya ya. Pendeknya di wilayah seni lah. Di wilayah seni itu tadinya tuh gaya, normatif style saja. Soal wacana bentuk ya, kalau dalam dunia seni itu kan wacana bentuk dan konsep mengenai art itu apa gitu. Tapi lama-lama ini merangsang dunia filsafat menjadi mazhab filsafat gitu. Aliran filsafat tertentu yang tadi kita lihat di sini, tokohnya pertama-tama menghebohkan, melahirkan istilah postmodern, menjemput istilah postmodern dari dunia seni masuk dalam wilayah analisis filosofis adalah Jean-François Lyotard tadi ya.
Judul bukunya adalah Postmodern Condition. Postmodern Condition itu heboh. Dia mengadopsi dari wilayah style ini ke dunia filsafat, tapi kemudian diambil dari filsafat sebagai kerangka cara berpikir, gaya berpikir, bukan gaya bentuk tapi cara berpikir gitu kan, cara berpikir baru. Nah, itu menemukan bentuknya pada bentuk dekonstruktif pada Derrida, Foucault, yang sebetulnya mereka ini adalah kaum strukturalis dan kemudian menyebut diri sebagai post-strukturalis. Sebenarnya alurnya hanya kemudian dikombinasikan dengan situasi postmodern ini, mereka sering diasosiasikan juga sebagai tokoh-tokoh postmodern. Kadang-kadang mereka pakai istilah postmo dengan enggan gitu kan ya, kayak Michel Foucault segala macam itu. Karena waktu itu situasi wacana sudah sedemikian menjadikan istilah postmodern menjadi nyaris peoratif gitu, menjadi buruk gitu ya. Oh, postmo nih apa kesannya apaan gitu postmo. Sehingga para filsuf ini juga sampai Richard Rorty segala macam masih pakai, tapi selalu dalam catatan tertentu karena sudah terlanjur disalah kaprahi dan menjadi kesannya negatif, naif, dangkal. Di awal-awal tahun-tahun 90-an ketika wacana itu muncul di Indonesia, sama juga sih reaksi banyak orang juga gitu. Wah, sih postmodernisme itu identik dengan kedangkalan, dengan kenaifan, dengan kayak gitu-gitu. Atau dengan anarki, cara berpikir anarkis dan segala macam. Sehingga ya memang sampai sekarang saya kira memang istilah postmodern orang agak enggan menggunakannya. Tapi apapun sebenarnya kerangka filosofis postmodern menemukan bentuknya melalui orang-orang ini. Memang melalui orang-orang ini. Jadi gitu. Saya kira harus dibalik kalau dari urutan. Kalau di sini kan pertama sikap kritis, terus babakan zaman baru, aliran filsafat, lantas style. Harus dibalik. Awalnya dari style. Dari style ke filsafat, lantas baru ke apa namanya? periodisasi. Orang mulai berpikir, wah jangan-jangan ini periode baru dan segala macam itu kan. Babakan baru dalam sejarah, di mana kemodernan sudah berhenti, lantas diawali lagi dengan suatu paradigma sejarah baru, periodisasi. Lama-lama karena makin banyak istilah postmodern dipakai, dikacaukan dan apapun lah pokoknya, saya kira akhir-akhirnya kalau kita bilang postmodern adalah seperti yang saya bilang tadi, ini semacam ruzaman yang atau segala bentuk sikap kritis terhadap kerangka berpikir modern. Bentuknya bisa apapun. Memang jadi kacau balau kesannya. Wah kalau gitu, itu bisa maknanya apapun, kata seseorang ketika saya berceramah. Itu kalau bisa apapun berarti kosong dong, gitu kan ya. Postmodernisme itu sesuatu yang kosong. Jawaban saya adalah kosong, tapi seperti keranjang yang kosong. Keranjangnya ada, jangan lupa. Memang kosong dalam arti segala hal bisa dimasukin di situ, tapi jangan pernah lupa keranjangnya ada. Gitu. Artinya ada sih kerangka tertentu, gitu kan ya. Ya sedemikian lebar memang. Sedemikian lebar sampai ada tabloid, tiba-tiba dikasih judul Postmo dan saya pikir, wah ini apa? Setelah saya baca-baca isinya klinik dan paranormal gitu kan ya. Jangan-jangan kelak saya bayangkan ada jongko bakso juga namanya Postmo gitu. Lantas ada situs porno namanya juga Postmo gitu. Ya itu satu contoh bahwa istilah Postmo menjadi suatu yang berbau sinis, olok-olok, parodi, dan untuk banyak orang seperti saya bilang tadi identik dengan kenaifan, dengan anarki, dengan tren kosong dan apapun lah seperti itu.
Celakanya memang ada yang memungkinkan orang berpikir ke arah situ, karena salah satu semboyan dari Postmo yang beredar adalah istilah dari Paul Feyerabend. Feyerabend sendiri menggunakan istilah anarki, ya. Anarkis. Dia menyebut dirinya sendiri anarkis. Feyerabend adalah seorang tokoh filsafat ilmu yang mengkritik dunia sains dan mengejek dalam beberapa hal klaim-klaim dunia sains yang seakan-akan sok metodis ilmiah gitu, padahal dia menunjukkan dalam sepanjang sejarah dunia sains banyak dibantu juga oleh ilmu-ilmu yang non-scientific, dan yang namanya metode dan segala macam itu sebenarnya bercampur baur dengan imajinasi dan intuisi gitu ya. Dengan orang Jawanya bilang otak te gato gitu kan ya. Jadi pretensi seakan-akan sains itu ilmiah sekali, metodis sekali, itu omong kosong bagi Feyerabend. Maka bukunya juga judulnya Against Method gitu ya, melawan metode gitu. Nah, dia menyebut diri gara-gara itu sebagai anarkis. Dan salah satu prinsip dia yang menjadi sangat populer di kalangan, dikaitkan dengan sikap postmodern, adalah prinsip anything goes. Anything goes. Apapun boleh. Gitu loh. Apapun boleh, apapun mempunyai hak untuk berbicara, apapun mempunyai hak untuk didengarkan dan mengklaim kebenaran, boleh dibilang begitu. Anything goes. Nah, gara-gara ini ya memang orang postmodernisme menjadi peyoratif ya. Apapun boleh, suka-suka. Wah, ini postmodernisme jadi identik dengan anarkis, dengan tanpa aturan, dengan keliaran, tapi akhirnya juga dengan kenaifan, kedangkalan, dan seterusnya gitu. Sayang, tapi itu konotasi ya, konotasi. Cuma kalau dilihat dari rute ini, maksud saya, orang memang saking kisruhnya dengan segala macam perkembangan dari postmodernisme, tiba-tiba orang menyadari bahwa ini adalah, kali kita mesti menyebut aja sebagai ruh zaman atau segala sikap kritis atas kemodernan. Maka ketika muncul kelompok-kelompok spiritual baru yang menamakan dirinya New Age gitu, nah ini juga bagian dari postmo, gitu kan. Postmodernisme identik dengan New Age, gitu kan. Jadi asosiasi maknanya memang udah sentang-perenang kemana-mana dan menjadi sinisme tertentu. Lantas lewat misalnya tabloid tertentu, bisa juga orang berpikir postmodernisme adalah klinik gitu dan paranormal gitu kan. jadi bisa macam-macam ya. Mau disebut salah kaprah atau apapun lah, tapi menurut saya memang itu menjadi suasana zeitgeist, menjadi mood zaman yang entah apa ya.